Polisi yang saya hormati, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pemegang polis yang kami hormati dalam acara kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf Ibu, Bapak, saya mohon izin untuk melepas masker dulu biar suara saya bisa lebih jelas terdengar. Mohon izin ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sundaludin. Saya dari Satuan Gugus Tugas Restrukturisasi Polis Retail. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu dalam acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelumnya tak lupa kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan Bapak Ibu semuanya atas pemberitaan tentang Jiwasraya atau pengajuan klaim yang saat ini sampai detik ini belum terbayarkan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu bersyukur. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Bapak Ibu telah membeli polis asuransi di perusahaan milik negara atau BUMN. Kenapa saya bilang beruntung dan harus bersyukur? Karena dengan kasus Jiwasraya seperti ini, pemerintah hadir dalam upaya untuk menyelamatkan polis Bapak Ibu semuanya. Dan kami berada di sini dalam rangka membantu Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu semua tidak dirugikan. Mohon kesediaan Bapak Ibu semua dalam presentasi yang akan saya bawakan untuk kebaikan kita bersama, yaitu melakukan penyelamatan dari polis-polis yang Bapak Ibu miliki saat ini. Next. Kita lihat dulu latar belakang penyebab kenapa program restrukturisasi polis ini harus dijalankan. Di sini ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah kondisi keuangan yang minus. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di dalam slide yang ada di layar bahwa kewajiban Jiwasraya sampai dengan saat ini adalah 54,4 triliun. Sedangkan kekayaan yang dimiliki adalah hanya 15,8 triliun. Sehingga di sini dapat terlihat adanya kekurangan ekuitas sebesar 38,6 triliun. Sehingga ini terjadi karena adanya dampak dari bisnis model yang tidak efisien dan efektif, kemudian pengelolaan investasi yang tidak tepat, dan yang terakhir adalah produk yang dijual memberikan kerugian. Next. Nah, untuk menyelamatkan masalah tadi, maka perusahaan melakukan sebuah aksi, namanya aksi korporasi untuk menyelamatkan hak pemegang polis. Yang pertama adalah kami telah melakukan transformasi perusahaan, kemudian kami juga telah melakukan restrukturisasi aset. Yang berikutnya, kami saat ini sedang melakukan restrukturisasi polis korporasi, dan tentunya kita juga akan melakukan restrukturisasi polis terhadap polis-polis retail yang Bapak Ibu miliki saat ini. Nah, apa sih tujuan restrukturisasi ini? Yang pertama, tujuannya adalah untuk menghentikan kerugian. Baik kerugian di sisi perusahaan, yang dampaknya juga kepada negara, maupun kerugian di pihak pemegang polis. Karena kalau hal ini terus dibiarkan, maka yang tadi negatif 38,6 triliun itu suatu saat pasti akan terus membengkak dan mungkin akan menyebabkan kerugian yang semakin besar dan besar lagi. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar polis Bapak Ibu saat ini yang sedang dimiliki tetap berjalan. Itu adalah tujuan yang kedua. Dan yang ketiga adalah untuk mentransfer polis-polis ini kepada perusahaan yang baru.
Ini mekanisme transfer portofolio. Jadi seluruh polis yang sudah direstrukturisasi ini akan ditransfer ke penanggung baru yaitu AFG Life yang merupakan bagian dari BUMN Holding, Asuransian dan Penjaminan Indonesia Financial Group bersama aset Jiwasraya dengan status clean dan clear. Jadi polis-polis yang telah direstrukturisasi, polis Bapak Ibu yang kita selamatkan melalui proses restrukturisasi ini akan ditransfer ke perusahaan baru yaitu bagian dari BUMN Holding, Perasuransian dan Penjaminan bersama aset Jiwasraya dengan status clear dan clean. Nah, ini akan ditransfer semuanya ke perusahaan yang baru. Kemudian bagi pemegang polis yang tidak bersedia untuk mengikuti program restrukturisasi, maka polis lama akan tetap ditinggal di PT Asuransi Jiwasraya dan polis lama akan diterminasi. Seluruh kewajiban terhadap pemegang polis yang tidak mengikuti program restrukturisasi ini akan menjadi utang piutang dan akan diselesaikan dengan ketersediaan aset PT Asuransi Jiwasraya yang tidak ikut dialihkan ke AFG Life, yaitu aset dengan status yang tidak clear dan tidak clean, termasuk penyelesaian melalui mekanisme likuidasi atas PT Asuransi Jiwasraya Persero. Jadi kalau kita lihat di sini di bagian ini Jiwasraya akan melakukan transfer polis dan aset setelah restrukturisasi ini ke AFG Life, yaitu perusahaan baru, anak perusahaan asuransi jiwa yang baru, yaitu dari AFG sebagai BUMN Holding. Nah, AFG sendiri akan memiliki anak perusahaan existing seperti Jasara Harja, Jamkrindo, Jasindo, Askrindo, dan lain-lain. Nah, pendanaan AFG Life nanti ini akan bersumber dari penanaman modal negara serta dividen dari anak-anak perusahaan. Jadi nanti kita bisa bayangkan sebuah perusahaan baru AFG Life dengan topangan modal yang lumayan besar, sehingga cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pemegang polis yang baru. Dan ini adalah merupakan bukti hadirnya pemerintah terhadap kasus yang menimpa Jiwasraya saat ini. Dan kesempatan ini mungkin tidak akan datang dua kali, yaitu penawaran untuk diselamatkan melalui proses restrukturisasi. Next. Bagaimana skema restrukturisasi ini dilakukan? Ini Bapak Ibu bisa melihat polisnya masing-masing. Di sana ada tertera cara bayar premi. Jadi jika Bapak Ibu memiliki polis aktif dengan premi pembayarannya adalah berkala, misalkan saat ini pembayaran preminya adalah bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan, ini maka akan direstrukturisasi kepada JS Tampan. Bagaimana mekanismenya? 95% nilai tunai polis existing ini akan menjadi dana awal pada program JS Tampan. Kemudian lama kontrak JS Tampan ini sampai dengan usia 99 tahun. Kemudian berikutnya adalah premi yang saat ini berjalan, ini dapat dilanjutkan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa apabila Bapak Ibu saat ini membayar premi bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan, ini bisa dilanjutkan di produk JS Tampan. Yang selanjutnya adalah dana awal tadi dan premi yang akan dibayarkan secara berkala ini dikembangkan dengan bunga tahunan sebesar bunga JIBOR atau Jakarta Interbank Average Rate yang merupakan acuan untuk pengembangan dana awal ini. Selain daripada itu, JS Tampan juga memberikan asuransi kematian yang mengikuti polis lama. Jadi misalnya Bapak Ibu memiliki polis dengan premi berkala, Hartadana, Asta Plus, kemudian JS Sinergi, Beasiswa Catur Karsa, JS Prestasi,
JSI Harta, Trijaya, Dwiguna, Tripalaya, kemudian ada juga yang namanya Dwiguna Utama, dan lain-lain, memiliki uang asuransi sebesar misalkan ya, sebesar 50 juta, maka di JS Tampan pun ini uang asuransinya tetap akan sama. Jadi asuransi kematian ini akan mengikuti polis sebelumnya. Untuk JS Tampan, ini akan dikenakan biaya administrasi, biaya pengelolaan dana, dan biaya asuransi dikurangkan dari akumulasi dana program. Jadi nanti ada biaya asuransi sebagai premi untuk membayar asuransi kematian yang Bapak Ibu ikutin. Kemudian polis tidak dapat dibatalkan dalam waktu 3 tahun. Nah itu untuk fitur dari JS Tampan. Nah bagaimana dengan polis Bapak Ibu yang cara pembayaran preminya adalah sekaligus. Jadi ketika Bapak Ibu membeli polis di Jiwasraya, Bapak Ibu hanya sekali membayar premi dan sejak itu tidak membayar premi lagi. Itu namanya premi sekaligus. Kemudian ada lagi mungkin di antara Bapak Ibu di sini yang pernah mengajukan klaim kepada Jiwasraya sejak tahun 2019, misalnya klaim penebusan, klaim ekspirasi, ataupun klaim meninggal dunia yang sampai dengan saat ini belum terbayarkan. Kami mohon maaf karena kondisi Jiwasraya saat ini dalam keadaan tidak mampu untuk membayar itu. Namun dengan demikian, nilai klaim yang belum dibayarkan oleh Jiwasraya tetap sama mendapatkan opsi penawaran untuk diselamatkan. Nah, untuk polis Bapak Ibu yang menggunakan cara bayar premi sekaligus dan yang berasal dari utang klaim yang belum terbayarkan, ini dapat direstrukturisasi kepada polis JS Mantap. Skemanya seperti ini, sama. Jadi 95% nilai tunai polis existing ini akan menjadi dana awal program JS Mantap. Kemudian dana awal dikembangkan dengan bunga tahunan sebesar bunga JIBOR. Kemudian masa asuransi 5 tahun dan manfaat tahapan ini akan dibayarkan tiap tahun. Akhir tahun pertama sebesar 5%, akhir tahun kedua 10%, akhir tahun ketiga 20%, akhir tahun keempat 30%, dan akhir tahun kelima sebesar 35% dari dana awal. Kemudian bunga pengembangan yang selama 5 tahun ini akan dibayarkan pada akhir tahun kelima. Selain dari manfaat pengembangan tadi, di dalam JS Mantap juga diberikan proteksi asuransi kematian karena kecelakaan sebesar 25% dari dana awal. Biaya pengelolaan dana dan biaya asuransi ini dikurangkan dari akumulasi dana program. Dan khusus untuk JS Mantap, polis ini tidak dapat dibatalkan dalam waktu 5 tahun. Next. Nah, bagaimana dengan polis anuitas? Mungkin di antara Bapak Ibu yang berada di dalam forum ini memiliki polis anuitas. Polis anuitas itu adalah ketika kita membayarkan premi sekali pada saat masuk asuransi, maka bulan berikutnya akan mendapatkan pensiun bulanan seumur hidup. Kemudian apabila meninggal dunia akan turun kepada pasangannya, janda atau duda. Kemudian apabila janda atau duda meninggal dunia, maka akan turun kepada anaknya atau yatim piatu. Nah, itu yang saya namakan, yang dinamakan sebagai polis anuitas. Untuk polis anuitas, ini juga akan ditawarkan upaya penyelamatan melalui proses restrukturisasi polis anuitas. Jadi mekanismenya, manfaat anuitas existing, katakanlah di sini, kalau lihat di bagian sebelah kiri, ini akan dibayarkan anuitas tiap bulan. Ini akan dilakukan perhitungan nilai tunai pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, ini sebagai namanya tanggal cut off. Kemudian
Nilai tunai yang tanggal 31 Desember 2020 ini akan dijadikan sebagai dana awal untuk melakukan restrukturisasi pada polis baru. Jadi, jika Bapak Ibu setuju dengan polis baru ini, maka manfaat anuitas baru segera akan dibayarkan bulan-bulan berikutnya. Jika meninggal dunia, akan dibayarkan kepada pasangannya, janda atau duda. Kemudian apabila pasangannya meninggal dunia, maka ini akan turun kepada ahli waris atau penerima manfaat yatim piatu. Manfaat bulanan yang belum dibayarkan selama periode penyampaian informasi restrukturisasi ini, maka pembayarannya akan diakumulasi saat pemegang polis menyetujui program restrukturisasi. Jadi, polis anuitas existing ini dihitung nilainya berdasarkan tanggal cut off date 31 Desember 2020. Kemudian nilai tunai existingnya dijadikan dasar untuk melanjutkan program anuitas dengan tarif anuitas yang telah disesuaikan dan yang menyebabkan penyesuaian pada manfaat anuitas. Penyesuaian manfaat anuitas ini tergantung kepada manfaat produk, usia pensiun, dan bunga aktuaria yang diberlakukan dalam program lama. Manfaat anuitas baru yang telah disesuaikan akan dilanjutkan pembayarannya setelah pemegang polis melakukan konfirmasi persetujuan restrukturisasi polis dengan menandatangani surat permintaan asuransi jiwa dan menyerahkannya polis asli serta fotokopi KTP. Apabila pemegang polis tidak merespon sampai dengan masa 30 hari kerja dan setelah dilakukan upaya komunikasi secara patut, maka pemegang polis dianggap menyetujui penawaran restrukturisasi polis dan akan diterbitkan polis restrukturisasi. Pembayaran anuitas ini akan dilakukan setelah pemegang polis melakukan pengkinian data dalam jangka waktu 3 bulan setelah saat mulai asuransi JS anuitas. Namun, jika dalam waktu yang telah diberikan tidak ada tanggapan, maka polis anuitas akan ditinggal di Jiwasraya dan nilai tunai yang ada menjadi utang piutang. Apabila pemegang polis tidak setuju restru, maka hal yang sama akan dilakukan, yaitu polis ditinggal di Jiwasraya dan nilai tunainya akan menjadi utang piutang. Demikian untuk program penyelamatan polis anuitas. Kita melihat ilustrasi untuk restrukturisasi polis JS Tampan. Jadi JS Tampan ini memiliki manfaat. Yang pertama, jika tertanggung hidup sampai dengan akhir masa asuransi, ini akan dibayarkan akumulasi dana. Namun, jika tertanggung meninggal dunia di dalam masa asuransi, ini akan dibayarkan uang asuransi ditambah dengan akumulasi dana. Yang ketiga, jika pemegang polis berhenti setelah tahun ketiga polis dan sebelum masa asuransi berakhir, ini maka akan dibayarkan akumulasi dana setelah dikurangi biaya-biaya jika ada. Mungkin kita bisa melihat ke dalam tabelnya, bisa dicantumkan ya. Kita ilustrasikan pemegang polis namanya adalah Bapak Abdul Rahmat. Tanggal lahirnya 30 Juni 92 atau saat ini Bapak Rahmat berusia 28 tahun. Beliau seorang pegawai BUMN. Nah, Bapak Rahmat ini mempunyai polis dengan cara bayar tahunan. Jadi polis sebelumnya cara bayar tahunan, preminya adalah 2 juta setiap tahun. Uang asuransi di polis lama ini adalah 50 juta. Dan setelah dihitung per tanggal 31 Desember 2020, Bapak Rahmat mempunyai dana awal sebesar 150 juta rupiah. Nah, sehingga untuk ilustrasi ini, Bapak Rahmat akan menerima polis namanya JS Tampan, usia yang di cover ini sampai dengan 99 tahun,
uang pertanggungannya 50 juta, dan biaya asuransi per bulannya ini hanya Rp12.863. Dan biaya asuransi ini akan berubah terus seiring dengan kenaikannya usia tertanggung. Kita lihat di sini, misalnya di tahun pertama, Bapak Rahmat ini berusia 29 tahun. Akumulasi premi yang telah dibayarkan di Jiwasraya, yaitu dari saldo dana awal dan premi berkala, ini katakanlah 152 juta, dan top up sekaligusnya tidak ada. Jadi perlu saya sampaikan pula bahwa untuk JS Tampan ini memiliki manfaat atau fitur untuk menambah premi, namanya top up sekaligus. Ini Bapak Ibu, nanti kalau udah memiliki polis JS Tampan bisa melakukan penyetoran dana kapanpun Bapak Ibu sempat atau mau dengan minimal Rp1.000.000. Nah ini kalau misalkan ada penempatan itu, maka akan mengisi di kolom ini. Sehingga saldo dana di akhir tahun pertama ini menjadi Rp156.294.007 yang berasal dari pengembangan dengan asumsi tingkat pengembangannya adalah 4% per tahun. Kemudian jika meninggal dunia dalam masa asuransi, yaitu pada tahun pertama, maka ahli waris akan mendapatkan santunan meninggal dunia sebesar Rp206.294.007, yaitu yang berasal dari akumulasi dana akhir tahun pertama ditambah dengan uang asuransi yang sebesar 50 juta. Nah, saldo akhir di tahun pertama ini akan menjadi dana awal atau saldo awal di tahun kedua, ditambah dengan premi berkala lanjutan. Katakanlah kita lompat ke tahun keempat. Pada tahun keempat, ketika usia Bapak Rahmat sudah mencapai 32 tahun, maka akumulasi premi adalah 158 juta dan saldo dana telah mencapai Rp176.296.187. Jika terjadi meninggal dunia pada tahun ini, maka akan dibayarkan kepada ahli waris sebesar Rp226.296.187. Begitu seterusnya sampai dengan pengcoveran usia 99 tahun. Jika Bapak Rahmat sampai mencapai usia 93 tahun, misalnya gitu ya, maka saldo dana atau saldo akhir akan mencapai 965 juta sekian, dan jika meninggal dunia, ahli warisnya akan mendapatkan nilai sebesar 1.015 juta sekian. Dalam ilustrasi ini, kami menggunakan asumsi tingkat pengembangan sebesar 4% per tahun. Nah, bagaimana dengan polis Bapak Ibu yang cara bayarnya adalah sekaligus, atau polis Bapak Ibu yang sampai dengan saat ini pengajuan klaimnya belum terbayarkan? Maka penawaran untuk penyelamatan polis akan dilakukan melalui program JS Mantap, yaitu manfaat bertahap. Manfaatnya adalah jika tertanggung hidup saat jatuh tempo pembayaran manfaat tahapan, maka akan dibayarkan pembayaran bertahap dengan rincian sebagai berikut. Jadi di akhir tahun pertama, ini akan dibayarkan 5% dari dana awal. Kemudian di akhir tahun kedua, akan dibayarkan 10% dari dana awal. Akhir tahun ketiga, akan dibayarkan 20% dari dana awal. Akhir tahun keempat, 30% dari dana awal. Dan akhir tahun kelima, 35% dari dana awal ditambah dengan akumulasi dana. Selain dari manfaat bertahap tadi, dalam JS Mantap ini pun diberikan proteksi meninggal dunia karena kecelakaan, yaitu uang asuransi kecelakaan diri sebesar 25% dari dana awal ditambah dengan akumulasi dana. Kita coba lihat di dalam ilustrasi. Contoh, Bapak Abdul Rahmat memiliki 2 polis. Yang pertama, polis yang dibayarkan preminya secara berkala, dan yang kedua, polis dengan premi yang dibayarkan secara sekaligus. Dalam polis ini, mulai asuransi adalah 1 November 2020.
Kemudian cara bayarnya adalah sekaligus. Dana awal sebesar 100 juta sehingga uang asuransi kecelakaan yang diperoleh adalah 25 juta rupiah yang berasal dari 25% dari dana awal. Next. Nah, ilustrasi manfaatnya seperti ini. Untuk tahun pertama, saldo awal adalah 100 juta. Manfaat asuransi meninggal dunia karena kecelakaan ini adalah 25 juta rupiah. Dan manfaat pokok adalah tahapan pertama di akhir tahun pertama adalah 5% dari dana awal sehingga berjumlah sebesar 5 juta rupiah. Ini akan dibayarkan di akhir tahun pertama. Kemudian 100 juta dana saldo awal tadi ini akan dikurangi dengan biaya asuransi atau tarif premi untuk asuransi kecelakaan sebesar Rp1.833 setiap bulan. Dan bunga per tahun kita asumsikan 4%, ini akumulasinya sebesar Rp3.942.831. Ini akan ditambahkan dengan saldo awal, setelah dikurangi biaya, akan ditambahkan dengan bunga, maka akan diperolehlah saldo akhir sebesar Rp98.016.195. Nah, saldo akhir ini akan dipakai sebagai dana awal atau saldo awal di tahun kedua. Jadi pada saat tahun kedua, manfaat asuransi kecelakaan sama, yaitu 25 juta rupiah, tapi tahapannya udah naik menjadi 10%, sehingga di akhir tahun kedua akan mendapatkan 10 juta rupiah. Biaya asuransi tetap sama, Rp1.833 per bulan. Kemudian di sini akan mendapatkan bunga per tahun yaitu Rp3.844.236 dengan asumsi tingkat pengembangan sebesar 4% per tahun. Sehingga setelah dikembangkan dan dikurangi dengan biaya-biaya akan terakumulasi saldo akhir Rp90.871.626. Nah, bagaimana kalau misalkan Bapak Rahmat ini meninggal di tahun kedua, maka jika Bapak Rahmat meninggal dunia di tahun kedua karena kecelakaan, pada ahli waris akan dibayarkan sebesar 25% dari uang asuransi yaitu 25 juta, ditambah dengan saldo akhir sebesar Rp90.871.626. Tapi jika Bapak Rahmat masih hidup, maka di tahun ketiga ini akan mendapatkan manfaat pokok 20% dari dana awal sebesar 20 juta. Kemudian saldo akhirnya menjadi Rp73.422.165. Begitupun selanjutnya sampai dengan di akhir tahun kelima. Pada akhir tahun kelima, ini Bapak Rahmat akan mendapatkan manfaat pokok berupa 35% dari dana awal, yaitu sebesar 35 juta rupiah, dan dana itu akan terus dikembangkan dengan dikurangi dengan seluruh biaya, maka saldo akhir akan diperoleh 11.759.036 rupiah dan akan dibayarkan bersama dengan yang 35 juta rupiah tadi. Jadi mungkin manfaat pokoknya ini telah sama dengan dana awal sebesar 100 juta, ditambah dengan saldo akhir di tahun kelima yang sebesar 11.759.036 rupiah. Ini untuk ilustrasi JS mantap. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan restrukturisasi ini? Nih, Bapak Ibu bisa dapat menghubungi kantor-kantor cabang kami terdekat, atau Bapak Ibu bisa menghubungi kepada agen yang dulu Bapak Ibu masuk asuransi pertama kali. Jadi dalam hal itu, selain dapat menghubungi agen ataupun kantor jiwasraya terdekat, kami juga akan mengirimkan surat pemberitahuan restrukturisasi melalui ekspedisi. Nah, di dalam surat tersebut ini ada lampiran-lampiran
Salah satunya adalah formulir persetujuan restrukturisasi polis. Cara untuk melakukan restrukturisasi dengan 3 cara tadi, bisa menghubungi kantor terdekat, bisa menghubungi agen, atau menunggu surat yang akan kami kirimkan melalui ekspedisi. Ini cukup mengisi formulir persetujuan restruk. Di dalam formulir ini terdapat 2 kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Contohnya, untuk polis yang memiliki nilai tunai per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.131.289, dana awalnya adalah Rp11.524.725. Ini berasal dari 95% dari nilai tunai. Untuk kolom sebelah kiri, ini datanya telah kami sediakan melalui sistem. Misalnya, macam asuransi. Macam asuransinya polis lama adalah SC5 atau beasiswa catur karsa 5 tahun. Nah, untuk kolom sebelah kanan ini adalah konfirmasi persetujuan restrukturisasi polis. Jadi dari polis beasiswa catur karsa ini akan berubah menjadi asuransi JS Tampan. Kemudian, jumlah uang asuransi ini akan tetap sama. Di polis sebelumnya 10 juta rupiah, maka di polis JS Tampan juga sama 10 juta rupiah. Nah, untuk premi ini bisa ada keleluasaan. Pada premi polis sebelumnya, ini tertera dibayar secara kuartalan, yaitu Rp262.379 untuk 5 tahun pertama, dan 5 tahun berikutnya adalah Rp249.885. Dalam kolom sebelah kanan, ini Bapak Ibu diberikan 2 pilihan. Apakah Bapak Ibu akan terus melanjutkan pembayaran premi seperti saat ini, atau Bapak Ibu menghentikan pembayaran premi berkala tersebut. Jadi hanya mengandalkan kepada dana awal yang telah terbentuk. Ini kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin melanjutkan pembayaran premi, di dalam JS Tampan pun tetap diberikan keleluasaan. Apakah akan dibayarkan secara tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan. Jadi meskipun di polis sebelumnya cara bayar Bapak Ibu itu adalah kuartalan, maka di polis JS Tampan, Bapak Ibu bisa beralih menjadi misalnya tahunan. Nah, jumlahnya pun bisa disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu semua. Misalkan di polis sebelumnya nilainya seperti yang tertera sebelah kiri, 262.000 sekian, maka untuk premi berkala selanjutnya, ini Bapak Ibu bisa menetapkan angka sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri. Misalkan jadi 500.000 atau 1 juta sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kemudian di sini ada data pemegang polis. Jadi data pemegang polis yang ada di sebelah kiri ini adalah data existing yang kami ambil dari sistem. Sedangkan sebelah kanan merupakan konfirmasi. Tujuannya adalah apabila dalam nama yang ada di dalam sistem kami ternyata telah berubah. Mohon maaf ya, ini bukan ganti orang, tapi hanya berubah nama. Misalkan Iskandar bin Hada Sukanda. Nah, itu di polis lama. Tapi sekarang, misalkan Bapak Iskandar telah menyelesaikan jenjang pendidikan S1, S2, yang ingin dicantumkan ke dalam polis, maka itu diperkenankan dengan menunjukkan nama sesuai dengan IKTP. Misalkan jadi Iskandar bin Hada Sukanda SSI misalnya. Kemudian, nomor KTP pun demikian. Apabila terdapat perubahan dengan data lama, ini kami berharap dapat segera dilakukan update di kolom sebelah kanan. Begitupun alamat, nomor HP, kemudian alamat email, dan nomor rekening pemegang polis. Next. Selain dari data tersebut, di dalam formulir persetujuan ini juga kami memberikan data penerima manfaat asuransi yang diharapkan sama dengan data pemegang polis, data penerima manfaat pada polis sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerima manfaat adalah orang yang sesuai dengan
kondisi Bapak Ibu saat ini dan dengan polis yang sebelumnya. Setelah ini diisi semua, maka Bapak Ibu cukup menandatangani formulir ini dengan melampirkan fotokopi IKTP pemegang polis dan tertanggung yang masih berlaku. Ini apabila pemegang polis dan tertanggungnya berbeda. Tapi kalau misalkan pemegang polis dan tertanggungnya sama, ini hanya cukup satu IKTP saja. Yang berikutnya adalah melampirkan polis asli. Nah, bagaimana dengan polis Bapak Ibu yang berasal dari hutang klaim? Yang berasal dari hutang klaim, terutama klaim meninggal dunia, ini diperkenankan untuk JS Mantap ini mengganti tertanggung. Misalkan pada saat ini ada Bapak Ibu yang telah mengajukan klaim meninggal dunia pada kami, dan mohon maaf sampai dengan saat ini belum bisa dibayarkan, tapi pembayaran klaim ini akan diupayakan penyelamatannya melalui program restrukturisasi kepada JS Mantap. Jadi nanti tinggal menunjuk saja calon tertanggungnya siapa yang tertera di dalam polis lama, kemudian Bapak Ibu tinggal mengisi dokumen-dokumen fil-fil pernyataan yang ada di dokumen ini, sama sebetulnya isinya dengan yang ada di JS Tampan tadi. Dan terakhir, Bapak Ibu juga cukup menandatangani formulir restu, kemudian dilampiri dengan fotokopi KTP dan polis asli jika bukan karena hutang klaim. Nah, Bapak Ibu semuanya, demikian penyampaian singkat tentang sosialisasi ini, dan kami buka tanya jawab. Karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf, tanya jawab hanya bisa dilakukan melalui media chat yang tertera di dalam Zoom Bapak Ibu. Namun, jika Bapak Ibu masih membutuhkan informasi lebih detail, kami persilakan untuk menghubungi kami di call center 021 509 87 151 atau di WhatsApp center di 0811 1465 031. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan menuliskan di kolom chat, nanti insya Allah akan kami coba untuk dibahas satu persatu. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Bapak, tidak disebutkan namanya. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk materi tidak dapat kami share ke masing-masing peserta. Apabila membutuhkan, silakan screenshot. Terima kasih. Oh, ini pernyataan. Ada pertanyaan dari Bapak Amir Pangaribuan. Kalau JS Plan Optima jatuh tempo pada April 2021, kalau di restrukturisasi berapa nilai awal sebagai contoh jatuh tempo April 130 juta. Berapa nilai awal jatuh tempo restrukturisasi? Terima kasih Bapak Amir. Jadi Bapak Amir ini memiliki polis JS Plan Optima 7 dan akan jatuh tempo di April 2021. Nah, dana awal ini akan diambil sebesar 95% dari nilai tunai yang akan dihitung, yang telah kami hitung pada saat tanggal 31 Desember 2020. Tentunya perhitungan ini telah disesuaikan dengan manfaat yang tertera dalam polis Bapak Ibu semuanya. Jadi demikian Pak Amir, nanti dana awal tersebut akan dijadikan sebagai dana awal untuk polis JS Mantap agar nilai polis JS Plan Optima yang Bapak miliki bisa terselamatkan dan direstrukturisasi sehingga dapat ditransfer ke perusahaan yang baru. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Roy Baskoro. Polis asuransi saya akan berakhir pada bulan Februari ini dan saya akan mengajukan klaim asuransi tersebut. Apakah saya juga harus ikut restrukturisasi dan apakah uang saya bisa dicairkan di bulan Februari ini? Terima kasih.
Terima kasih pertanyaannya Pak Roy Baskoro. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, jika Bapak Ibu memiliki polis yang belum jatuh tempo setelah tanggal 31 Desember 2020, maka Bapak Ibu tidak perlu mengajukan klaim asuransi. Karena setelah tanggal 31 Desember tersebut, pemerintah telah mencanangkan untuk diadakannya restrukturisasi polis sebagai bentuk penyelamatan polis Bapak Ibu semua. Sehingga untuk polis Bapak Roy Baskoro, nilai tunainya telah dihitung oleh kami pada saat tanggal 31 Desember 2020. Ini pun telah memperhitungkan nilai yang akan diterima saat-saat nanti. Sehingga nilai tersebut akan dijadikan sebagai dana awal pada polis restrukturisasi yang akan Bapak Ibu miliki. Demikian Pak Roy. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Hajah Amidara. Apakah asuransi Jiwasraya ini masih aman? Ini pertanyaan yang sulit ya Bu ya. Jadi Jiwasraya sampai dengan saat ini saya sampaikan bahwa dalam keadaan tidak mampu untuk membayarkan klaim. Dan equity kita negatif 38,6 triliun. Sehingga kami membutuhkan campur tangan pemerintah untuk menyelamatkan Jiwasraya, pemegang polis Jiwasraya, sehingga pemegang polis tidak dapat dirugikan. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah adalah akan melakukan transfer seluruh aset Jiwasraya yang clear dan clean, serta polis Bapak Ibu yang setuju untuk restrukturisasi kepada perusahaan yang lebih sehat, yang baru, yang besar. Jadi, ini adalah upaya pemerintah dalam menyelamatkan polis Bapak Ibu semuanya. Begitu jawabannya Ibu Hajah Amidara. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Judika. Sepertinya polis JS Prestasi nggak bermasalah ya, soalnya auto debit masih berjalan normal. Hanya saja setiap klaim harus menghubungi kantor cabang, kok tidak otomatis masuk rekening. Terima kasih pertanyaannya Bapak Judika Sirait. Seluruh polis yang Bapak Ibu miliki, baik yang masih aktif maupun yang telah jatuh tempo, ataupun yang telah mengajukan klaim, semuanya akan diberi kesempatan yang sama untuk ikut program penyelamatan melalui program restrukturisasi polis. Termasuk polis Bapak Judika Sirait. Jadi auto debit ini memang kami hentikan sejak tanggal 31 Desember 2020. Jadi sejak tanggal itu tidak ada lagi pendebetan premi terhadap polis-polis Bapak Ibu semuanya. Dan ini akan ditawarkan program restrukturisasi polis sebagai upaya penyelamatan terhadap polis-polis yang Bapak Ibu miliki. Demikian Bapak Judika. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Retnoningsih. Bagaimana untuk kami yang telah mengajukan nilai tebus dan sampai saat ini belum terbayarkan? Terima kasih Ibu Retnoningsih. Berarti Ibu Retno termasuk dalam salah satu pemegang polis yang saya sebutkan tadi, yaitu kelompok pemegang polis yang sampai dengan saat ini belum menerima manfaat asuransi, padahal pemegang polis telah mengajukan klaim asuransi. Mohon maaf Ibu Retnoningsih, kami sampaikan sekali lagi bahwa kondisi Jiwasraya sampai dengan saat ini dalam keadaan tidak mampu untuk membayarkan seluruh kewajiban kepada pemegang polis. Nah, upaya kami agar pemegang polis tidak dirugikan, pemerintah telah memberikan upaya penyelamatan melalui program restrukturisasi polis. Sehingga untuk polis Ibu Retno diberi kesempatan upaya penyelamatan melalui program JS Mantap. Demikian Ibu Retno jawaban dari kami. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Muhammad Habibi. Bagi kami yang klaim belum dibayar, apakah kami harus bayar premi lagi setiap bulan berkala? Terima kasih Bapak Muhammad Habibi. Jika Bapak Habibi atau Bapak Ibu yang lain, termasuk Ibu Retno tadi ya, merupakan salah satu pemegang polis yang sampai dengan saat ini klaimnya belum dibayar, ini pengalihan dananya atau program restrukturisasinya melalui program JS Mantap.
untuk program JS Mantap memang tidak ada pilihan untuk melanjutkan pembayaran premi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membayar premi lanjutan, cukup mengandalkan dari uang asuransi atau manfaat klaim yang belum kami bayarkan. Demikian Bapak Muhammad Habibi. Berikutnya dari Ibu Elisa Stianing Tias. Saya Elisa, saya tidak paham dengan program ini. Yang saya inginkan uang saya kapan kembali. Asuransi sudah dari Desember 2019 saya tutup. 1 tahun sudah saya menunggu, jadi kapan uang saya kembali? Terima kasih pertanyaannya Ibu Elisa. Ini merupakan perasaan dari seluruh pemegang polis, ungkapan hati ya, dari seluruh pemegang polis yang sampai dengan saat ini klaimnya belum terbayarkan. Jadi sekali lagi Bu Elisa, kami Jiwasraya memohon maaf pada Ibu karena kondisi saat ini Jiwasraya dalam keadaan tidak mampu untuk membayarkan klaim Ibu. Namun Ibu jangan khawatir, pemerintah hadir untuk menyelamatkan polis Ibu agar tidak dirugikan melalui program restrukturisasi. Jadi mohon kesediaan Ibu agar manfaat asuransi yang Ibu telah ajukan dapat diselamatkan, maka Ibu dapat mengikuti program restrukturisasi melalui program JS Mantap. Demikian Bu Elisa, jawaban dari kami. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Rian Abimayu. Misalkan produk Mantap klaim meninggal dunia sakit, jadi yang dibayarkan ke ahli waris itu apa? Dan kalaupun dibayar, apa tahapan itu semua dibayar? Apa di tahun berjalan, misalkan meninggal dunia di tahun kedua? Terima kasih Bapak Rian Abimayu. Jadi untuk program JS Mantap, memang uang asuransi ini adalah uang asuransi kecelakaan. Sehingga jika meninggal dunia kecelakaan, akan dibayarkan uang asuransi sebesar 25% dari dana awal, ditambah dengan akumulasi atau saldo akhir program pada saat tertanggung meninggal dunia. Namun demikian, jika tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka masih terdapat benefit lain, yaitu akan dibayarkan sekaligus saldo akhir pada saat tertanggung meninggal dunia. Sehingga tidak perlu menunggu lagi tahapan ketiga, keempat, dan kelima. Jadi semuanya sudah ditarik, dibayarkan sekaligus pada saat tahun meninggal dunia. Demikian Bapak Rian Abimayu. Berikutnya dari Perhatian Marpau. Kenapa perusahaan penerima restrukturisasi tidak diikutkan dalam webinar ini? Saya sampaikan Bapak Perhatian Marpaung, terima kasih atas pertanyaannya, bahwa sosialisasi ini memang inisiatif internal dari Jiwasraya. Namun demikian, nanti setelah polis Bapak kita transfer ke perusahaan yang baru, maka ikatan hubungan kontrak asuransi Bapak dengan perusahaan yang baru, sehingga Bapak bisa langsung berhubungan dengan perusahaan yang baru atau dalam hal ini AFG Life. Demikian Bapak Marpau. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Teresia. Kalau saya mempunyai polis asuransi JS Prestasi, pembayaran tahunan dan terakhir pembayaran polis pada tahun 2021 ini. Kalau saya ikut restrukturisasi, apakah saya ikut JS Mantap dan bagaimana saya mau klaim per periode? Apakah prosedur dan uang klaim masih sama dengan yang dipolis? Terima kasih pertanyaannya Ibu Teresia. Pertama saya sampaikan dulu bahwa program asuransi restrukturisasi ini akan sangat berbeda dengan polis sebelumnya. Jadi ini merupakan pengalihan atau bentuk baru, sehingga Bapak Ibu manfaat polisnya tidak akan sama dengan polis-polis sebelumnya. Terutama yang pertanyaan Ibu Teresia ini adalah JS Prestasi. Di dalam JS Prestasi tentunya Ibu telah memiliki manfaat tahapan dan beasiswa buat putri tercinta, Bu ya. Nah, jika pembayaran Ibu dilakukan secara bertahap, secara berkala maksud saya, yaitu tahunan, dan masih berakhir di Juli 2021, maka polis Ibu masih dikategorikan sebagai polis dengan cara bayar berkala. Sehingga
restrukturisasi ini akan diikutkan kepada program JS Tampan, Bu. Jadi kalau udah masuk JS Tampan, maka Ibu bisa melanjutkan pembayaran premi berkalanya atau menghentikan pembayaran premi berkala, atau juga Ibu bisa melakukan top up premi kapanpun Ibu mau. Demikian Ibu penjelasan dari kami, terima kasih. Berikutnya, ini pertanyaan dari Bapak Fauji. Saya Fauji, saya juga inginkan uang saya kembali. Saya sudah klaim sampai saat ini belum cair. Tolong saya mau dana saya cair. Terima kasih Pak Fauji. Saya juga ikut prihatin Pak dengan keadaan Bapak dan pemegang polis yang lain yang sampai dengan saat ini dananya belum bisa cair karena keadaan kami Jiwasraya dalam kondisi yang tidak mampu untuk membayarkan itu. Namun demikian Pak Fauji, silahkan kami sarankan Bapak untuk ikut penyelamatan terhadap klaim yang Bapak ajukan melalui program restrukturisasi. Program restrukturisasi untuk polis Bapak ini nanti bisa melalui program JS Mantap. Demikian Bapak jawaban dari kami, terima kasih. Berikutnya dari Bapak Andri. Saya mau menanyakan uang klaim saya kapan keluar, karena sudah lebih dari setengah tahun. Ini pertanyaannya sama dengan Bapak Ibu yang lain, jadi mohon maaf Bapak Andri. Kami atas nama Jiwasraya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini karena kondisi Jiwasraya sampai dengan saat ini dalam keadaan tidak mampu untuk membayarkan klaim yang Bapak ajukan. Jadi Bapak nanti bisa ikut program restrukturisasi yang kami tawarkan agar dana Bapak bisa terselamatkan. Apakah yang menyebabkan kebangkrutan Jiwasraya sudah diproses hukum dan dimiskinkan dan aset sitaannya dikembali ke nasabah Jiwasraya? Proses hukum telah dijalankan. Terima kasih pertanyaannya. Dan ini akan terus dilakukan proses sampai dengan adanya keputusan kondisi atau status Jiwasraya. Apakah nantinya Jiwasraya akan likuidasi atau seperti apa nanti kita serahkan pada penegak hukum. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Amir Pangaribuan. Jatuh tempo polis saya 23 November 2020. Namun sampai saat ini belum ada informasi apakah dibayar tahun ini. Sudah kita ajukan klaim bulan November 2020. Thanks dari Ibu Elis Situmorang. Pertanyaannya Bapak Amir Pangaribuan ini sama dengan Bapak Ibu lain yang telah mengajukan klaim asuransi kepada kami. Kami juga mohon maaf kepada Bapak Amir dan keluarga serta Ibu Elis Situmorang bahwa memang kondisi Jiwasraya saat ini dalam keadaan tidak mampu untuk membayarkan klaim itu. Jadi sekali lagi kami mohon maaf dan pemerintah hadir untuk menyelamatkan dana Ibu melalui program restrukturisasi. Berikutnya adalah dari Bapak Marpaung, perhatian Marpaung, karena polis setelah direstrukturisasi ke perusahaan yang lain atau yang baru maksudnya ya, berapa lama lagi uang yang dipolis itu bisa dicairkan? Nah ini pertanyaan bagus Bapak Marpaung. Jadi setelah sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa ini akan tergantung kepada macam asuransi yang Bapak ikuti nanti. Misalkan Bapak program restrukturisasi adalah ke JS Tampan, maka minimal 3 tahun sudah bisa dicairkan dana Bapak Ibu semuanya. Namun apabila direstrukturisasi kepada JS Mantap, maka di akhir tahun pertama pun Bapak Ibu sudah mendapatkan dana tersebut minimal 5% untuk tahun pertama, kemudian di tahun kedua 10% dan selanjutnya sebagai fitur dari program JS Mantap. Berikutnya dari Bapak Andri. Bagaimana kalau kita tidak melanjutkan program restrukturisasi? Kapan deadline uang kita dikembalikan semua? Nah ini juga pertanyaan bagus. Jadi pemerintah hadir dalam kasus kondisi Jiwasraya saat ini dalam upaya penyelamatan polis Bapak Ibu semua. Jadi pilihannya ada di Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu akan mengikuti penawaran pemerintah ini melalui program restrukturisasi
atau Bapak Ibu bertahan dengan polis yang Bapak Ibu miliki saat ini. Jadi apabila Bapak Ibu tidak mengikuti program restrukturisasi, maka pembayaran polis Bapak Ibu jangka waktu maupun besarannya sangat tidak dapat ditentukan. Itu yang bisa kami jelaskan. Kemudian pertanyaan dari Ibu Epi. Bapak Epi Antonius, mohon maaf Pak Epi ya. Saya ikut program Optima 7. Apakah surat pembaruannya dikirim ke alamat saya? Maksudnya mungkin surat pemberitahuan ya. Terima kasih Bapak Epi Antonius. Jadi benar sekali. Jadi surat itu yang akan kami kirimkan kepada alamat Bapak Ibu ini berdasarkan database yang tertera dalam sistem kami, yaitu database yang sama dengan polis Bapak Ibu miliki. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu alamatnya saat ini di Jayapura, maka polis akan dikirimkan ke sana meskipun Bapak Ibu sekarang posisinya mungkin sudah tidak di sana lagi. Terima kasih pertanyaannya Pak Epi Antonius. Berikutnya dari Ibu Elisa Setianing Tias. Jika ikut program Restru, apakah Jiwasraya lepas tangan? Dan jika nilai tebus kurang dari 10 juta, apakah dibayarkan sekaligus? Terima kasih Ibu Elisa Setianing Tias pertanyaannya. Jadi Jiwasraya saat ini adalah menjalankan amanat pemerintah untuk melaksanakan program restrukturisasi. Ini adalah bentuk campur tangan kami dalam upaya penyelamatan itu. Setelah program restrukturisasi ini selesai, maka polis yang telah direstru akan dialihkan kepada perusahaan yang sehat. Sehingga nanti penanganannya akan dilakukan oleh perusahaan yang baru. Nah, untuk nilai tebus yang kurang dari 10 juta tetap akan diikutkan dalam program penyelamatan ini, Ibu. Jadi silakan Ibu mengajukan saja atau menunggu surat yang akan kami kirimkan. Demikian Ibu Elisa Setianing Tias. Kemudian ada pertanyaan, apakah setelah kita mengikuti restrukturisasi, klaim kita bisa dibayarkan dengan cepat? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi nanti setelah direstrukturisasi ini, pengelolaan polis Bapak Ibu akan dilakukan oleh perusahaan yang besar, yang sehat, yaitu IFJ Life. Pasti di perusahaan yang baru ini akan ada namanya SLA. Jadi ketepatan waktu itu akan sangat diperhatikan. Demikian Bapak. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Zul. Saya sudah ikut program JS Prestasi dan sudah dibayar sekaligus di awal. Apakah polis JS Mantap sama manfaatnya atau bisa langsung diklaim? Ini pertanyaan Bapak Zul sama dengan pertanyaan Bapak Ibu sebelumnya. Jadi polis sebelum restru dengan polis restrukturisasi ini adalah dua kondisi yang berbeda. Jadi manfaatnya pun sangat berbeda. Sehingga akan berlaku manfaat polis JS Mantap atau JS Tampan sebagai pengganti dari polis sebelumnya. Demikian Bapak Zul. Terakhir mungkin karena waktu ya, ini pertanyaannya hampir sama. Nah, ini terakhir dari Bapak Zul. Apakah persetujuan polis baru harus dengan kehadiran kita di kantor IFJ? Untuk hard copy polis bisa langsung simpan sebagai pegangan. Untuk pengajuan ini, Bapak Ibu tidak perlu ke IFJ. Cukup ke kantor Jiwasraya terdekat atau melalui agen, atau nanti bisa mengirimkan polis Bapak Ibu kepada PO Box yang telah kami tetapkan. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi formulir yang telah disiapkan, kemudian melampirkan fotokopi KTP dan polis asli. Bapak Ibu juga diperkenankan untuk memfotokopi polis asli bila diperlukan, dan Bapak Ibu akan mendapatkan tanda terima dari perusahaan secara resmi. Demikian sosialisasi singkat kali ini. Kami mohon maaf apabila ada pernyataan-pernyataan kami atau kata-kata kami yang salah. Kami berdoa semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan terakhir, saya berpesan
pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, kesempatan yang telah diberikan pemerintah kepada kita untuk upaya penyelamatan polis kita, karena kesempatan ini mungkin tidak akan datang 2 kali. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.